Hadis ani Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'iduhu igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa farawaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Rawahu Al-Baihaqi. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki. Pada waktu itu beliau menasihatinya, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. 1. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. 2. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. 3. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakir atau miskinmu. 4. Gunakan masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu. Dan 5. Gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Baihaqi. Apakah bisa dikatakan pemuda pemalas, pemuda kita yang apabila waktunya ngaji datangnya sering terlambat dan bahkan sering izin? Mohon nasihatnya Ustadz, supaya kami bisa mengamalkan gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Sedangkan kami sibuk bekerja dan di dalam pekerjaan. Kami apabila meninggalkan pekerjaan maka akan dapat sanksi dari perusahaan. Dan mohon nasihatnya Ustadz supaya pemuda dari kita bisa menjadi pemuda yang aktif dan tidak pemalas. Iya, kalau meninggalkan pekerjaan tanpa keterangan akan dapat sanksi. Pertanyaannya, saudara atau saudari ini sudah berusaha untuk mengajukan izin memberitahu atasan atau belum? Jangan-jangan hanya ketakutan sendiri, belum berusaha menempuh perizinan tapi sudah ketakutan. Engko nek aku mlebu ngaji engko ngene dipecat, ngene disanksi, di PHK. Itu kan ketakutan. Memang itu bisikan setan. Asyaiton ya'idukumul faqr. Coba diingat kembali itu. Surat apa itu? Coba diingat kembali tuh. Quran surat Al-Baqarah ya. Ayat 250 268 Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Nah, ini dulu. Kalau kita belum berusaha menempuh perizinan, berarti kan hanya ketakutan kemiskinan, ketakutan dapat sanksi yang terus dihembuskan oleh setan. Nah, kita sudah sangat ketakutan. Padahal usaha untuk izin belum ditempuh. Usaha maksimal, usaha qadrul mustato' sesuai kemaksimalan belum ditempuh, ning wis wedi sik. Padahal kalau izin pada pimpinannya itu akan dapat izin dari pimpinannya. Malah seneng itu, banyak pimpinan yang seneng. Oh, ternyata karyawanku sregep ngaji, ngamal ke hasil kaji, berarti ini karyawan yang muktaman.
bisa mengemban amanah sebagai karyawan. Janji Allah itu nyata, wallah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan ampunan dan karunia. Yang maha memiliki karunia itu Allah. Ar-Razzaq itu Allah. Maka dahulukan Allah artinya izin ngomong pada atasannya, nanti saya izin jam 3:30 biar di ngaji. Ngaji di mana? Di MTA cabang ini. Ya katakan sejujurnya, ora itu ngaji neng MTA. Ya sudah, nanti lain kali izin lagi. Nanti lama-lama insya Allah, dan terus sambil mohon berdoa kepada Allah. Bukan berarti terus kita tidak boleh kerja, boleh gitu loh. Toh di MTA ini pun juga ada aturan, kalau memang betul-betul tidak mendapatkan izin dari tempat pekerjaan, itu namanya dapat uzur, tetapi harus dicoba dulu. Kalau dapat uzur, maka juga diperkenankan untuk izin, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau memang hari itu hari kegiatan ngaji kok terus pas tugas dalam pekerjaan terus, maka cari cabang atau gelombang yang memang tidak di hari itu. Misalkan hari Senin kok pekerjaannya itu banyak sehingga kita tidak bisa izin pulang mendahului 3:30 atau jam 4 kurang 1/4, maka cari cabang atau gelombang yang memang ngajinya tidak hari Senin. Pokoknya berusaha semaksimalnya dulu. Jangan menyerah dengan keadaan. Dan yang MTA ini ngaji meskipun pakai presensi, itu tetap kok bagi yang izin kita lihat dulu udurnya apa. Kalau memang udurnya ma'isyah, bekerja, padahal sudah berusaha betul semaksimalnya untuk bisa datang ke kajian, namun Allah berkehendak lain, yaitu tetap diizinkan. Tetapi ditempuh dulu langkahnya secara maksimal. Apalagi pemudanya. Kalau terus-terusan seperti itulah, terus ngajinya kapan? Ngajinya kapan? Mungkin nek pun pensiun. Ya nek tekan umur pensiun. Ya nek rong nganti pensiun, wis mati terus piye? Lah pemuda kok nggak sholat jamaah ke masjid, loh sibuk kerja. Lah kapan jamaah ke masjid? Mengke nek pun pensiun. Karena nek sudah pensiun itu banyak waktu luang. Maka di masjid-masjid itu Bapak Ibu ya, itu sudah sepuh-sepuh. Pemudane doni ngendi? Karena sudah sepuh-sepuh, wis pensiun, wis orangnya gawe. Karena golek sangu akhirat, ya alhamdulillahnya kok sampai usia pensiun itu loh. Kalau tidak sampai usia pensiun, padahal niatnya engko jamaah masjid sregep nek wis pensiun. Delalah urung nganti pensiun wis dipensiun karo Gusti Allah. Uripe wis dipensiun karo Gusti Allah. Belum sempat amal soleh jamaah 5 waktu ke masjid. Karena sibuk kerja terus. Lah kan kerja ada istirahatnya, nggih, istirahat untuk rolasan, untuk makan ini. Padahal rolasan itu kan isoma ya. Istirahat, sholat, makan. Istirahat, waktu istirahat, sholat dulu.
Tetapi waktu istirahat habis nggo ngobrol ning warung makan. Makan dulu ya boleh. Tetapi sampai habis makan ngobrol lah kok wis arep jam 1. Wis kehabisan jamaah. Ngene wah delongkas wis mlebu meneh. Akhire salate jentat-jentit dhewean. Lah nanti jamaah ke masjid bagaimana? Nek wis pensiun, urung nganti pensiun, sudah dipensiun oleh Allah. Ya. Maka ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan betul ya, masa muda sebelum datang masa tua. Karena waktu yang berlalu itu sudah tidak bisa diulang. Jangankan masa muda yang berlalu, 1 detik saja yang berlalu dari kita tidak bisa kita mengulangnya. Maka jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan, apalagi dapat janji dari Rasulullah. Pemuda yang tumbuh kembangnya di bawah ketundukan, ketaatan kepada Allah, itu mendapat jaminan dari Nabi akan mendapat naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh kembangnya di bawah atau dalam ketaatan, ketundukan kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sekarang Allah beri kesempatan di usia muda, jangan sia-siakan. Berarti ada potensi untuk mendapatkan naungan dari Allah nanti. Dengan catatan tumbuh kembang jenengan dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Ya, ada lagi. Mohon tausiah serta dalil tentang larangan dan hukumnya seorang perempuan yang tidak bisa membatasi diri dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan tanpa malu mengirimkan fotonya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, Ustaz. Ya itu sudah jelas, Al-Isra ayat 32 itu kan jelas sekali sudah. Kalau tanya larangan, tanya dalilnya, itu dari Allah sudah. Al-Isra 32, coba diingat kembali. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya toh, sudah sangat jelas itu. Larangan ini datangnya dari makom atau tempat tertinggi, dari Allah Sang Maha Tinggi. Kalau ketetapan ini, larangan ini datang dari makom tertinggi, dari Allah yang Maha Tinggi saja tidak digubris, apalagi nasihat yang datangnya atau keluarnya dari lesan saya, tambah tidak digubris kan itu. Ini sudah cetok sekali. Wala taqrabuz zina. Dalam bahasa Al-Quran itu an-nahyu yadullu ala tahrim. Larangan itu menunjukkan keharaman, atau yahmilu ma'nal haram. Yang namanya larangan dalam Al-Quran itu membawa makna haram. Haram jika dilakukan. Ini larangan, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina.
Tidak hanya perempuan saja, tadi yang ditanyakan perempuan, laki-laki juga begitu. Ini ada perempuan ya, WA-WA-an dengan laki-laki yang bukan mahram, video-video callan dengan mesra, kirim gambar-gambarnya, foto-fotonya, video-videonya. Ini sudah mendekati zina. Sing lanang juga begitu, video callan dengan perempuan yang bukan mahramnya, kirim-kirim video. Bahkan ada perempuan yang video callan sampai lepas jilbab, lama-lama lepas pakaian juga, itu video callan. Bermula dari jilbab yang dilepas atas nama cinta, al-hubbul a'ma, cinta itu buta, sampai berani menanggalkan jilbabnya untuk ditonton, dilihat laki-laki yang bukan mahram. Love is blind. Cinta itu buta. Saking butanya, saking membutakan dan menyesatkannya, tai kucing konon rasa coklat. Mbok coba sing baru mabuk cinta itu, nek tai kucing mbok diincipi, rasa coklat tenan apa ora gitu loh. Atas nama cinta yang menyesatkan, bisikan setan, video callan, menanggalkan jilbab, lama-lama menanggalkan pakaian, naudzubillah. Itu perbuatan fahisyah, keji. Mendekati zina maka dilarang karena perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Bukan lantas berpikir, wah, nek mendekati dilarang, oh ya padha dosane, oh zina sisan, oh sudah. Setan semakin bertepuk tangan. Ketetapan ini, larangan ini datangnya langsung dari Allah. Mau ditaati ya silahkan, tidak ditaati ya monggo, semuanya akan kembali kepada dirinya masing-masing. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, dalam arti mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, silahkan. Wa man syaa falyakfur. Siapapun yang mau kufur, tidak mau menjalankan perintah Allah, tetapi yang dijalankan justru larangan Allah, ya silahkan. Semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Pacaran penake sepiro, tetapi mendapatkan balasan yang sangat menyedihkan, menyengsarakan, mengenaskan. Lah tinggal ketetapan Allah ini mau menjalankan apa enggak. Kalau dari Allah saja tidak mau, apalagi yang keluar dari lisan kita, tambah tidak mau, tambah disepelekke, tambah ditolak. Wong dari Allah saja diterjang begitu. Ya, ada lagi.